Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Unsur intrinsik dalam UUD 1945. Tema Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tokoh Soekarno-Hatta, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Prof. Dr. Raden Supomo, Mr. A.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Kusumo, Ki Haji Agus Salim. Latar, tempat, Gedung Road Van Indi Jalan Pejambon. Waktu, tahun 1945. Alur maju, sudut pandang tidak ada. Amanat UUD 45. Mengamanatkan bahwa bangsa Indonesia wajib menciptakan dan melaksanakan perdamaian dunia. Unsur ekstrinsik dalam UUD tahun 1945. Latar belakang pengarang, latar belakang terbentuknya konstitusi UUD tahun 1945 bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Janji tersebut antara lain berisi sejak dari dahulu sebelum pecahnya peperangan Asia Timur Raya, Dai Nippon sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Tentara Dai Nippon serentak menggerakkan angkatan perangnya baik di darat, laut maupun udara untuk mengakhiri kekuasaan penjajahan Belanda. Setelah kemerdekaan diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi resmi nampaknya tidak bisa ditawar-tawar lagi dan segera harus dirumuskan, sehingga lengkaplah Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 atau sehari setelah ikrar kemerdekaan. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidangnya yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan, dan salah satunya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Latar belakang masyarakat, latar belakang rakyat Indonesia ingin Undang-Undang Dasar 1945 dibuat karena setelah menyerah tanpa syarat Alinea pertama mengandung motivasi, dasar, dan membenarkan perjuangan sebagaimana disebutkan dalam bagian kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alinea kedua mengandung cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana disebutkan dalam bagian negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea 3 mengandung sebuah petunjuk atau tekad dalam pelaksanaannya sebagaimana disebutkan dalam bagian saat menyatakan kemerdekaan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Alinea 4 berisikan tugas negara atau tujuan nasional penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, bentuk susunan negara dan dasar negara Indonesia atau Pancasila.